ini adalah bentuk learning cycle-nya yang baru. Kalau dulu itu hanya lingkaran, ada 3 yang membedakan antara yang dulu dengan yang sekarang gitu. Ada 3 pembeda. Pembeda pertama, sekarang itu ada ininya, ada bunderan-bunderan kecil gitu. Dulu nggak ada. Nah, bunderan-bunderan kecil ini itu menandakan sebetulnya sebuah outcome, sebuah hasil atau hasil dari sebuah proses. Jadi 4 komponen ini sekarang dianggap menjadi komponen yang penting sekali gitu. Jadi di setiap proses harus menghasilkan apa? Ini adalah ada 4 komponen ini. Ada 4 komponen care, ide, value, dan achievement. Dulu nggak ada, sekarang ada gitu. Nah, yang kedua ada prosesnya. Jadi untuk menghasilkan sebuah sikap care, ada proses exploring. Untuk menghasilkan sebuah ide, ada proses sinkronisasi. Untuk menghasilkan sebuah nilai, ada suatu proses experimenting. Dan untuk menghasilkan suatu achievement atau keberhasilan, proses eksekusi. Nah, jadi ini ada sebuah proses. Kalau dulu prosesnya ada 5. Jadi sekarang prosesnya ada 4 saja. Itu kedua pembedanya. Nah, pembeda yang ketiga adalah ada unsur other contribution. Itu pembeda yang ketiga. Other contribution itu artinya apa? Bahwa sebuah hasil itu tidak hanya karena dia sendiri, tetapi ada kontribusi dari orang lain. Contoh, saya ingin membuat lingkaran ini kemarin, minggu lalu. Tetapi ketika saya membuat, aku sendiri nggak merasa indah apa yang saya buat. Nah, saya minta tolong teman rekan saya yang di sekantor, yang memang bidangnya adalah desain, Pak Yodi, tolong aku buatin tentang simbol ini. Nah, Pak Yodi membuatkan simbol ini untuk saya. Nah, itu berarti ketika ini bukan hanya buatan saya, jadi ada kontribusi dari orang lain. Nah, itu yang dimaksud kontribusi dari orang lain. Jadi, ketika mengerjakan sesuatu, di dalam model belajar ini mengasumsikan ketika proses belajar terjadi, kita perlu ada kontribusi orang lain. Nah, dengan adanya kontribusi orang lain inilah sebetulnya terjadi sebuah networking, perlunya sebuah networking. Inilah suatu bentuk learning cycle yang baru. Itu bedanya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan 4 ini, jadi tahapan per tahapannya. Mudah-mudahan saya tidak terlalu cepat ya Bapak Ibu. Nanti kalau memang terlalu cepat, kalau ada yang tidak tahu tolong ditanyakan saja. Nah, saya akan menggunakan satu contoh ini untuk menjelaskan 4 komponen ini. Ini adalah sebuah baru ya sekitar satu bulan terakhir ini ada sebuah viral, yaitu lukisan roti tawar dan meses gitu di wajah tenaga medis korban. Ini jadi roti tawar tetapi dilukis dengan meses. Ini viral, banyak diekspos di media-media. Si pembuatnya adalah sebetulnya dia karyawan Universitas Ciputra, dia bukan dosen tapi karyawan di Departemen Visual Design. Dia memang senang dan punya kemampuan untuk mendesain kayak gini, akhirnya mengeluarkan dan viral sampai banyak wartawan ingin mewawancari dia. Nah, ini menarik. Contoh sederhana tentang melukis dengan meses di atas roti tawar, tapi menjadi viral gitu. Nah, kenapa kok ini menjadi viral? Pertama karena ada unsur kepedulian gitu. Jadi anak ini atau orang ini peduli pada dokter-dokter yang sudah meninggal gitu. Dia mengekspresikan kepedulian itu melalui lukisan meses di roti tawar itu. Nah, itulah care. Care itu adalah sebuah sikap inisiatif untuk menggali lebih dalam dari fenomena. Jadi ada kejadian didalami, belajar lebih dalam, tapi berdasarkan minat dan kemampuannya. Jadi ini berdasarkan kemampuan.
Jadi inisiatif ini tidak hanya berdasarkan suatu sikap yang spontanitas, tetapi ini adalah berdasarkan ada sebuah kemampuan dan digunakan kemampuan itu untuk merespon sesuatu yang ada gitu. Apakah itu fenomena ataukah problem. Jadi sikap jadi care ini yang di learning model ini sebetulnya lebih menekankan pada sikap inisiatifnya gitu. Jadi action gitu. Jadi action ketika ada fenomena ini dia mempunyai inisiatif apa gitu. Itu yang satu. Nah, sikap inisiatif ini itu tidak muncul dengan sendirinya. Ya ada anak yang misalkan tiba-tiba ingin melakukan sesuatu, tapi diasumsikan bahwa sikap inisiatif itu hasil dari sebuah proses eksplorasi, terutama eksplorasi ini. Nah, apa yang penting di sikap kepedulian ini? Apa bukti dari bahwa dia peduli? Dia itu menangkap sebuah peluang untuk berkreasi. Jadi kayak tadi si pelukis di roti tawar itu melihat, oh roti tawar itu bisa digunakan sebagai media untuk melukis. Jadi ada peluang untuk berkreasi dengan kemampuan yang dia miliki, dia ingin berkreasi. Tetapi kreasinya harus berbasis sebuah knowledge dan skill, jadi berbasis sebuah kemampuan. Jadi bukan sembarangan ya, tapi dia punya kemampuan, bisa juga menggunakan kemampuannya dia sendiri atau kemampuan orang lain. Yang kedua, ada pengalaman yang mendukung. Jadi pengalaman inilah yang pengalaman-pengalaman masa lalu, mungkin juga pengalamannya orang lain, itu dia gunakan untuk berkreasi. Nah, itu adalah sikap inisiatif gitu. Dan untuk jadi 3 komponen ini menjadi sebuah penting sekali untuk melihatnya. Nah, kegiatan apa yang bisa dimunculkan ketika untuk mengembangkan sikap inisiatifnya atau kepedulian ini? Nah, ini kegiatan-kegiatan utama. Misal, dia itu ada 3 kegiatan ini, yaitu refleksi tentang kemampuan dan keberhasilan. Anak diajak refleksi, kamu pernah berhasil apa, dulu punya pengalaman apa. Kedua adalah menggali fenomena dan kasus yang diperhatikan. Nah, ini adalah menggali fenomena, sebuah fenomena itu berarti anak harus observasi, anak harus mencari informasi untuk bisa mendapatkan inspirasi dia mau melakukan apa. Dan terakhir ada menentukan target. Nah, ini adalah kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan. Nah, kegiatan-kegiatan ini dari mana? Saya menyediakan sebuah list atau daftar kegiatan utama. Ini kegiatan utama. Sehingga ini sebetulnya untuk bisa memunculkan kepedulian, sediakan ada 3 list ini. Jadi kalau kemampuan itu ada 2 ini yang bisa dibuat. Kalau pengalaman itu bisa dengan cara ini. Kalau untuk membantu menemukan ide, inspirasi itu dengan 3 hal ini. Nah, nanti sekolah-sekolah itu tergantung punya waktu berapa lama. Jadi kalau waktunya sedikit cukup mengambil 1, tetapi kalau punya waktu lebih bisa 2. Nah, satu kegiatan ini bukan berarti hanya 1 aktivitas, tapi bisa ada 2 atau 3 aktivitas. Misalkan ini, saya kembali ke sini, menggali sebuah fenomena yang ingin dipedulikan itu sebetulnya ini, saya ngambilkan dari ini, menggali sebuah fenomena. Nah, menggali sebuah fenomena itu bisa dimunculkan 2 kegiatan, misalkan dia nonton TV, dia membaca koran, atau ya kalau paling sekarang itu sebetulnya dia nonton YouTube gitu, tidak datang ke lapangan kalau situasi sekarang. Tapi kalau situasinya nanti sudah memungkinkan, anak bisa observasi ke lapangan, memperhatikan, berkunjung ke tempat-tempat tertentu, bertanya pada orang, dan itu. Jadi itu adalah menggali sebuah fenomena. Nah, itu bisa dimunculkan beberapa kegiatan. Oke, jadi nanti tinggal dipilih aspek-aspek ini untuk diterjemahkan ke dalam bentuk kegiatan. Itu adalah
Nah, yang kedua, aspek kedua adalah tentang tadi adalah ide. Nah, tetap menggunakan Vira ini, lukisan roti tawar ini sebagai contoh, ide yang diharapkan adalah ide kreatif. Nah, ide kreatif yang dimaksud itu adalah keaslian gagasan, ini yang paling penting. Jadi ada keaslian gagasan, tapi gagasan itu mengandung sebuah konsep untuk merespons sebuah fenomena gitu. Dan dengan memanfaatkan sumber daya. Sehingga yang si pelukis roti tawar ini, dia menangkap sebuah fenomena, banyak dokter meninggal, dia mencari sebuah ide kreatif dengan kemampuan yang dia miliki, dengan sumber daya yang ada gitu. Nah, sumber dayanya ada roti tawar dan ada mesis. Bisakah dia menggunakan roti tawar dan mesis itu untuk menyalurkan gagasan kreatifnya? Nah, terjadilah sebuah ide untuk melukis dengan media roti tawar dan alat untuk melukisnya adalah mesisnya. Nah, ini adalah keaslian gagasan. Jadi tidak selalu harus yang besar-besar, proyeknya harus yang sulit-sulit, tetapi proyek sederhana, tetapi anak dilatih untuk memunculkan gagasan yang asli atau yang original. Ini sebetulnya yang diharapkan gitu. Itulah mengapa ide itu menjadi penting. Di era sekarang ide itu menjadi sangat berharga gitu. Nah, ide itu tidak muncul dengan sendirinya, tetapi harus ada sebuah proses. Nah, kami namakan proses itu adalah proses sinkronisasi. Karena dari pengalaman yang lalu, dari fenomena yang ada, dari konsep, dari kemampuan yang dimiliki, hanya diwujudkan, disinkronkan menjadi sebuah ide yang punya originalitasnya. Nah, maka ide ini harus dilengkapi dengan ada konsep-konsep yang jelas. Ide tanpa konsep yang jelas, ide ini akan rapuh atau mudah dilupakan orang gitu. Dan juga ide yang bukan sesuatu yang dibutuhkan oleh komunitas, juga ide ini akan tidak dipakai oleh orang lain dan ini akan useless atau tidak akan berguna. Nah, tiga hal yang penting dari ide ini harus ada. Nah, bagaimana untuk memunculkan itu? Maka ada kegiatan-kegiatan utamanya. Ini adalah seperti ini, ada 4 kegiatan utama ini. Nah, 4 kegiatan utama diambil dari mana? Saya sudah menyediakan listnya di sini. Jadi kalau ingin memunculkan ide yang original itu apa? Dia harus identifikasi isu-isu, nah syukur di level dunia atau level kota juga nggak apa-apa, yang terkini dan ke depan, yang penting untuk direspon itu apa? Yang penting itu apa? Ide-ide isu-isu ke depan gitu. Terus dia menentukan ide, kemudian dia harus tahu perbedaan idenya dia dengan sesuatu yang sudah ada itu apa, dan seterusnya. Tetapi kalau waktunya banyak bisa tiga-tiganya diambil. Tetapi kalau waktunya sedikit, ambil salah satu yang mana gitu, yang kira-kira cocok dengan usia dan dengan sumber daya sekolah yang ada. Nah ini sehingga list ini atau daftar kegiatan ini akan memudahkan guru untuk mendesain aktivitasnya. Tapi ingat, daftar ini adalah masih generik. Harus dibuat aktivitas yang real di lapangan bisa dilakukan itu seperti apa. Nah itu adalah tugas dari guru gitu setiap di sekolah. Oke. Ini adalah ide. Yang ketiga, ide ini harus diwujudkan. Tetapi tidak mudah ide langsung terwujud. Maka ada satu komponen yang penting, yaitu adalah eksperimen untuk menghasilkan sebuah nilai. Nah, ini adalah ide ini harus ada kandungan nilai, diwujudkan dalam bentuk sesuatu yang ada kandungan values atau nilai. Nilai sederhana yang kita harapkan yaitu aspek dari produk atau layanan yang dihargai masyarakat. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu. Jadi ketika anak menghasilkan sesuatu, yang dilihat atau yang dinilai itu adalah aspek yang dihargainya itu yang mana. Jadi bukan produknya gitu. Kalau ini kembali lagi ke roti tawar ini, sebetulnya roti tawar itu sesuatu yang sudah lumrah kita temukan sehari-hari. Mesis adalah sesuatu yang sudah biasa kita lihat sehari-hari dan kita sudah makan sehari-hari.
Tetapi yang menjadi dihargainya itu bukan message-nya, bukan roti tawarnya, tetapi adalah lukisannya ini yang menjadi dihargai. Dan lukisan punya keunikan karena lukisnya di roti tawar dan dengan cara di message. Nah, inilah value-nya gitu. Jadi selain value artistik yang ada, juga ada value care yang ada, dan ada dihasilkan dari suatu kemampuan yang dimiliki oleh seseorang. Nah, inilah sebetulnya, jadi bukan karena roti tawarnya, bukan karena message-nya, tetapi karena nilai yang terkandung dari produk ini. Nah, inilah yang dihargai. Maka kembali lagi, hati-hati sekali ketika anak-anak mengerjakan proyek. Misalkan, oh satu membuat baju sangat halus sekali dan sangat bagus sekali, yang satu jahitannya nggak terlalu bagus, bukan karena jahitannya bagus dan tidak bagus, tetapi kandungan value, nilai yang ada dari produk ini apa. Nah, inilah sebetulnya yang harus sangat diperhatikan. Gitu. Untuk menghasilkan nilai atau value itu tidak sekaligus. Jadi ada proses, kita namakan proses eksperimentasi. Nah, untuk menghasilkan suatu keunikan produk, value yang unik, maka proses eksperimentasi harus ada gitu. Nah, diuji coba, diprototipekan, kemudian diubah lagi dan seterusnya. Nah, ini adalah suatu proses yang memang memakan energi supaya menemukan keunikan dari produk itu. Nah, jadi nilai itu bisa dikatakan itu bernilai kalau produk itu punya keunikan. Kemudian produk itu mengandung hubungan antar aspek-aspek yang ada, gitu. Jadi kalau kembali ke roti tawar tadi, ada roti tawarnya, ada message-nya, ada kemampuan yang dimiliki, kemudian ada fenomena tentang COVID, kemudian ada dokter-dokter yang meninggal, dan semua dikoneksikan, dihubungkan, diolah lagi, kemudian dibuatlah sebuah produk yang unik. Nah, ini adalah hubungan antar elemen itu. Semakin banyak elemen yang bisa disatukan, kemudian dimunculkan dalam satu produk, maka itu menjadi semakin unik gitu. Kemudian juga ada kandungan pemikiran alternatif. Pemikiran alternatif. Artinya apa pemikiran alternatif? Jadi memang sebelumnya belum ada sesuatu yang baru ada di situ. Kalau saya melihat roti tawar, melihat message itu mesti pikiran saya adalah ini untuk makan pagi, untuk sarapan gitu loh. Atau ya paling dipanggang dan sebagainya. Tetap untuk dimakan. Tetapi si pelukis ini dia tidak berpikir ini untuk dimakan. Ada suatu alternatif, yaitu oh ini bisa dibuat lukisan. Alternatif yang lain juga dia memakan, oh roti tawar itu bisa menjadi suatu media lukisan. Nah itu adalah pemikiran-pemikiran alternatif ini yang dihargai. Jadi yang dihargai dari produk itu adalah 3 aspek ini. Tadi di sesi yang pertama orang bertanya, bagaimana kalau produk itu dibuatkan orang tua? Sebetulnya dibuatkan orang tua sah-sah saja, tetapi proses menghasilkan produk apakah anak bisa menghasilkan 3 hal ini atau enggak? Jadi kembali lagi, bukan produknya yang dilihat, tapi 3 aspek ini yang terkandung dalam produk ini. Dan ini yang harus dilihat di dalam proses belajar entrepreneurship ini. Dan kegiatannya ini adalah kegiatan-kegiatan menyatukan beberapa aspek. Nah, nanti kegiatannya apa? Misalkan anak TK ada banyak gambar, kemudian dari sumber berbagai macam, terus anak memilih poin-poin gambarnya, terus kemudian dia menyatukan menjadi sebuah gambar baru. Nah, itu adalah contoh-contoh yang bisa kemudian untuk keunggulannya apa bedanya antara gambar ini dengan sebelumnya dan seterusnya. Ini juga ada tick list yang diambilkan dari daftar yang ini. Jadi ini ada satu daftar kegiatan utama yang bisa dilakukan guru untuk bisa melatih siswa menghasilkan produk yang bernilai. Nanti bisa tinggal dilihat kembali lagi memilih yang mana. Saya kira dengan adanya ini ada berapa? Ada 7 list ini kalau dilakukan, ini waktunya sudah panjang sekali. Maka harus bijak, waktu yang kita punyai berapa, kalau nggak banyak ambil 1. Tetapi ketika ngambil, selalu harus 3 komponen ini terwakili. Ini yang penting. Dan
yang sebelumnya juga sama. Jadi komponen-komponen ini harus diwakili komponen, karena apa? Karena komponen ini mewakili yang ini. Sehingga kok ini harus ada wakilnya dari di sini. Maka kalau kita perhatikan tadi penjelasan-penjelasan sebelumnya, menyatukan beberapa aspek itu adalah mewakili hubungan antar elemen. Menetapkan keunggulan itu adalah keunikan. Kemudian menentukan cara itu adalah pemikiran alternatif. Nah, itu harus mewakili ini. Setelah itu ada values-nya, komponen yang keempat adalah tentang keberhasilan. Dan ini menjadi penekanan penting juga. Jadi ketika mengerjakan sesuatu, anak harus mempunyai sense of success atau saya harus berhasil. Gitu. Keberhasilan seperti apa? Yaitu dia mendapatkan penghargaan yang diberikan oleh masyarakat terhadap karya. Sehingga lukisan Roti Tawar ini dia dihargai oleh masyarakat. Jadi banyak masyarakat yang mengekspos produknya dia. Banyak yang ingin wawancara dia dan ia akhirnya menjadi sebuah viral. Nah, itu adalah suatu bentuk penghargaan. Nah, penghargaan itu macam-macam. Kalau di level anak-anak ya tentunya tidak sampai viral seperti ini, tapi mungkin sekolah bisa mengadakan, kemudian itu pameran, kemudian orang tua juga bisa menghargai dan sebagainya. Tapi ada perasaan-perasaan yang memang anak merasa dihargai. Kemudian memang karya perlu diapresiasi. Lomba itu salah satu bentuk penghargaan. Dijual dan laku itu salah satu bentuk penghargaan. Dan itu banyak bentuk-bentuk penghargaannya. Tapi bahwa ketika membuat sesuatu harus sampai ke keberhasilan. Kita nggak ingin membangun suatu perilaku gagal, itu kita nggak ingin. Atau perilaku menyerah, itu kita nggak ingin. Tapi sebuah perilaku yang bisa menuju sampai berhasil. Nah, itu sebetulnya mengapa ada komponen ini dimunculkan. Keberhasilan itu adalah sebuah proses. Nah, kami namakan prosesnya adalah untuk bisa berhasil, Anda harus eksekusi. Nggak bisa hanya di ide saja, nggak bisa hanya dieksperimenkan saja, tetapi betul-betul sampai dilakukan, dieksekusi sampai berhasil. Kalau dulu di learning cycle yang dulu itu ada dua, yaitu doing dan communicating. Maka sekarang kita satukan saja biar lebih simpel, lebih sederhana, menjadi sebuah eksekusi gitu loh. Nah, ketika di aspek keberhasilan ini, eksekusi dan keberhasilan ini, yang dilihat itu apa? Ini bukan masalah kemampuan sebetulnya yang mau kita lihat gitu. Ya betul itu ada unsur kemampuannya, tetapi yang sangat dominan adalah yang mau kita lihat adalah tiga aspek ini. Itu pertama adalah anak itu mempunyai sikap atau motivasi untuk berhasil, mencoba untuk berhasil terus. Nah, ada sikap responsif. Sikap responsif itu sebenarnya aslinya, jadi ketika ada dieksekusi, kemudian kok nggak bisa begini, nah dia respon terhadap situasi yang baru. Jadi dia responsif terhadap sesuatu yang muncul belakangan atau muncul yang tidak diharapkan. Kedua, ketiga dia harus belajar dari kegagalan. Ini sebenarnya dari konsep resilience atau resiliensi. Resiliensi adalah sebuah, jadi dia bisa semangat kembali dari sebuah kegagalan. Dia bisa normal kembali dari sebuah kegagalan. Itu resiliensi. Jadi kalau memang ada sesuatu yang gagal, dia lihat dulu apa, kemudian dia kembali. Nah, sebetulnya keberhasilan ini yang akan kita lihat, yang akan kita kembangkan di aspek keberhasilan itu lebih pada sebuah sikap, itu perilaku gitu. Jadi bukan karena pandainya anak, bukan karena IQ-nya anak, tapi lebih karena ke motivasi dan emotion anak itu yang akan kita lihat gitu. Nah, untuk ke situ apa? Ini yang jadi penjelasannya. Jadi memberikan solusi terhadap problem yang muncul, mengambil inisiatif. Nah, sebetulnya yang pertama itu mewakili sikap responsifnya. Yang kedua itu mewakili yang kedua motivasi, dan yang ketiga itu mewakili belajar dari kegagalan. Nah, listnya juga sudah ada ini. Tinggal dilihat apakah ini menjadi sebuah yang harus di semua atau satu atau dua, itu kembali lagi waktunya. Tapi tiga-tiganya harus ada di sini. Nah, sehingga saya meringkas kembali, sehingga
learning cycle itu ada 4 essential komponen, yaitu sikap care, ide kreatif, nilai, dan keberhasilan. Dan empat-empatnya ini harus ada. Gitu. Dan ini yang harus diperhatikan oleh guru adalah 4 proses ini, yang esensial ini. Atau 4 hal yang harus diperhatikan, atau 4 hal yang harus dinilai oleh guru. Jadi nanti kalau itu dikembangkan sistem penilaian, memang yang dinilai itu ininya. 4 aspek ini nih. Jadi bukan kegiatannya yang dinilai, tapi hasil dari kegiatan itu ada ini enggak. Nah, tapi kami merasa, tadi saya katakan, bahwa 4 hal ini komponen utamanya, tapi perlu pendukung komponennya. Nah, ini yang dulu nggak ada. Yang di learning cycle yang pertama nggak ada, tapi kita munculkan yang kedua, yaitu others contribution. Karena apa? Bahwa keberhasilan itu memerlukan kontribusi orang lain. Dan ini harus kita masukkan. Apakah nanti sifatnya kolaborasi, ataukah sifatnya itu adalah networking, itu begitu. Nah, 2 hal kontribusi orang lain yang penting untuk dicantumkan di learning cycle ini ada 2, yaitu perilaku help seeking, mencari bantuan dari orang lain, dan mencari umpan balik dari pihak lain. Nah, 2 ini yang kita masukkan menjadi proses yang penting. Gitu. Karena ini adalah, sehingga tidak salah ketika anak mengerjakan sesuatu, minta bantuan orang lain, minta bantuan mamahnya, dan sebagainya, itu nggak salah. Gitu. Karena memang perilaku help seeking ini akan menjadi penting untuk kehidupan anak seumur hidup. Kemampuan minta bantuan orang lain itu menjadi salah satu komponen yang penting di dalam kehidupan sekarang. Gitu. Orang yang tidak minta bantuan, walaupun kadang ini kita bisa tapi nggak minta bantuan. Nah, ini orang ini celaka gitu loh. Tapi ketika dia nggak bisa, dia minta bantuan pada orang lain, maka potensi keberhasilannya lebih tinggi. Minta pendapat orang lain juga penting. Nah, 2 hal ini menjadi komponen yang others contribution. Nah, ini adalah daftar tentang help seeking dan feedback seeking-nya ada di sini. Nah, penilaiannya bagaimana? Apa yang harus dinilai? Tadi kan 4 komponen yang harus dinilai. Nah, framework-nya begini, tapi saya nggak akan terlalu dalam untuk kali ini, untuk assessment ini, tetapi hanya menjelaskan bagian-bagian dan 4. Jadi kembali lagi, yang dinilai adalah 4 aspeknya, yaitu kepedulian dia, care dia, idenya dia, value yang dihasilkan, dan execution-nya. Itu yang dinilai. Kalau ide, yang paling baik adalah ide yang mengandung sebuah nilai. Gitu. Yang paling tidak baik adalah ide hanya sekedar fakta-fakta saja. Gitu. Kepedulian itu yang paling baik kalau dia melakukan refleksi kritis. Refleksi kritis itu adalah ketika sudah terjadi, dia melakukan evaluasi, kemudian dia bisa menemukan faktor-faktor yang membuat berhasil dan faktor-faktor yang membuat salah. Nah, itu adalah ada suatu refleksi kritis, dia mengkritisi dirinya sendiri. Wah, ini saya kurang ini, saya baik ini. Nah, itu adalah refleksi kritis. Nah, yang paling tidak baik, dia melakukan sesuatu karena kebiasaan. Itu. Ini adalah, ya sudah, kemarin begini, saya begini. Nah, itu. Kemudian values dinilai berdasarkan apa? Yang paling tidak baik kalau dia hanya copy and paste, meniru. Sudah meniru persis. Tapi yang paling baik adalah dia memang menghasilkan suatu value creation. Jadi yang tadi, yang roti tawar dengan mesis itu, sebetulnya itu pasti dia di level yang paling dalam. Itu. Jadi values-nya di sini, dia bisa menciptakan values, dia pasti akan ada proses refleksi, cuma dalam produk ini nggak kelihatan. Kemudian ada kandungan values-nya, dan dia eksekusi melakukannya dengan enjoy. Tidak disuruh, tidak apa, dia melakukan sendiri. Yang paling tidak baik dieksekusi kalau itu disuruh. Keharusan. Jadi, oh ini supaya nanti saya karena akan dinilai, karena besok akan tes, itu sebutnya obligation. Keharusan. Gitu. Tapi yang, wah saya suka ini.
Jadi kayak seperti anak main video game gitu sampai enjoy sekali gitu ya. Nah, itu yang paling baik. Nah, ini menjadi bentuk rubrik. Ini, jadi seperti ini. Jadi rubriknya adalah dari habitual sampai refleks. Yang ini yang paling baik dan ini yang paling kurang baik atau tidak baik. Nah, aspek-aspek yang dinilai itu ditaruh di sini. Ini. Nah, sehingga nanti deskripsinya apa. Jadi ini aspek-aspek ini itu aspek-aspek ini inilah sebetulnya akhirnya muncul dalam rubrik di sini. Nah, ini jadi sinkron. Apa yang dipelajari atau proses ini dengan penilaian sinkron, sehingga dalam satu siklus harus terjadi 4 kali penilaian. Jadi ini lebih ke penilaian ke prosesnya, gitu. Tahap pertama menilai tentang care-nya, tahap kedua menilai tentang idenya, tahap ketiga menilai tentang values-nya, dan tentang keberhasilannya. Jadi itu ada 4 tahap penilaiannya itu. Nah, ini contohnya di dalam ide gitu ya. Jadi ini contoh rubriknya. Jadi ini antara menyatu antara rubrik dan tapi ini untuk membuat rubrik nanti lain kali saja supaya ada kita bisa ketemu lagi. Jadi ini. Nah, suatu pertanyaan saya tadi adalah apakah model itu bisa diterapkan di sekolah Anda? Kalau iya berarti apakah itu bisa memberikan nilai tambah? Yang ketiga ada apa tantangan barunya? Oke, terima kasih.